rumah sakit itu paripurna atau tidak. Rumah sakit itu paripurna dalam hal dia melakukan itu preventif, promotif, kuratif, dengan rehabilitatif sudah jalan tidak, sesuai dengan standar tidak. Nah, kalau hari ini dan besok kita dinilai bahwa sudah memenuhi, dia akan mengeluarkan satu sertifikat namanya hasil akreditasi. Nanti berdasarkan sertifikat paripurna itu, kemudian pemilik rumah sakit dalam ini Pak Bupati membuat surat permintaan kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk nanti kemudian Dinas Kesehatan Provinsi mereka akan datang untuk visit apakah sudah layak jadi rumah sakit TPB tidak. Kemudian kita akan masuk. Jadi target kita adalah menjadi rumah sakit TPB. Itu satu-satunya rumah sakit di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang paling tinggi nanti rumah sakit kita. Dan kalau saya sebagai direktur melihat dari sarana prasarana SDM kita sudah memenuhi. Karena di dalam peraturan pemerintah 47 tahun 2021 itu disebutkan dengan jelas syaratnya yang penting jumlah tempat tidur di atas 200 ditambah dengan nanti hasil akreditasi yang menyatakan bahwa kita sudah melakukan pelayanan dengan standar, kemudian ditambah dengan permintaan dari pemilik yaitu Pak Bupati. 3 itu kemudian kita akan daftarkan itu untuk minta surat izin sebagai rumah sakit TPB itu di kantor PTSP. Nah, dari PTSP itu kalau sudah keluar kita akan bawa ke Jakarta, kemudian dari Jakarta mereka akan menilai itu kemudian dikeluarkanlah TPB. Nah, apa keuntungan dari TPB? TPB keuntungannya itu adalah pelayanan di rumah sakit ini akan lebih banyak karena akan tercover. Jadi kalau tipe C itu cuma 4 penyakit dasar, itu penyakit dalam, bedah, kandungan, dan anak. Terus dengan penunjang radiologi laboratorium. Tetapi kalau tipe B itu semua bisa kita siapkan di sini, termasuk dengan rencana kita untuk membuat kateterisasi jantung. Nah, itu semua tercover. Ya Pak, khusus untuk jantung ini kan sudah ada informasi bahwa akan bekerjasama dengan Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit soal itu. Jadi Rumah Sakit John Pituanane ini sesuai dengan SK Menteri Kesehatan kita ditetapkan menjadi salah satu dari jejaring kardiovaskuler yang akan dibangun di Indonesia. Jadi setiap provinsi itu targetnya minimal ada satu menjadi rumah sakit jejaring kardiovaskuler. Nah, itu di bawah bimbingan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Kita sudah siapkan sejak tahun 2022 dengan cara kita kirimkan SDM, ada perawat 22 ditambah dengan dokter 1 jantung yang kita sekolahkan di Bali untuk dia ikut fellow intervensi. Nah, intervensi apa maksudnya? Nanti mereka misalnya diagnosis ini ada penyumbatan di jantung apa tidak dengan cara memasukkan alat yang nama kateterisasi sampai masuk ke dalam jantung, nanti di situ lihat. Nah, itu target kita bulan Oktober November kita sudah bisa pelayanan tahun ini. Jadi tahun ini 2022 kita siapkan SDM, 2023 kita siapkan sarana dengan alat medisnya. Jadi Tuhan sayang November kita bisa launching. Nah, itu semua akan diasuh langsung oleh Rumah Sakit Jantung Harapan, dan selama ini SDM kita perawat semua sekolahnya di Jantung Harapan. Dan sudah siap? Sudah, mereka sudah mengikuti dasar 3 bulan, sekarang sudah advance, dan itu akan ditambahkan lagi sampai pada saat bulan November sudah siap semuanya.